Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yogo Arejatmiko pada seri Belajar Demografi. Jika pada video sebelumnya kita belajar cara membuat piramida penduduk menggunakan Excel, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat piramida penduduk dengan SPSS. Untuk pemahaman dasar mengenai piramida penduduk, silahkan tonton video saya sebelumnya di pojok kiri atas terlebih dahulu. Atau kalau ingin membuat piramida penduduk menggunakan Excel, silahkan tonton juga video saya berikut mengenai cara membuat piramida penduduk menggunakan Excel. Oke, kita mulai. Untuk latihan, sebagaimana pada video sebelumnya, kita juga akan menggunakan data penduduk Indonesia tahun 2010 menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang pernah kita download sebelumnya pada situs sp2010.bps.go.id. Aplikasi dalam tulisan ini menggunakan SPSS versi 24. Nah, teman-teman tidak usah khawatir karena ini bisa kita lakukan pada SPSS seri berapapun. Oke, jadi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan adalah: pertama, kita harus mendefinisikan data atau variabel. Yang kedua, kita menginput data. Dan yang ketiga, kita membuat diagram. Oke, tahap 1, mendefinisikan data atau variabel. Buka program SPSS, kemudian sebelum menginput datanya, definisikan terlebih dahulu mengenai data atau variabel kita dengan cara klik variable view. Menu tersebut ada di sudut kiri bawah. Nah, akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada baris 1, isikan name dengan penduduk dan isikan desimal dengan 0 serta lainnya abaikan. Pada baris 2, isikan name dengan sex, desimal dengan 0, measure dipilih nominal, kemudian pada kolom values di baris keduanya klik tanda titik 3. Nah, nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian ketik angka 1 pada value dan laki-laki pada label. Kemudian klik add. Nah, ketik angka 2 pada value dan perempuan pada label. Kemudian klik add. Hasilnya akan terlihat seperti pada tampilan berikut. Kemudian klik OK. Pada baris 3, isikan name dengan umur, decimals dengan 0, miser dipilih ordinal. Kemudian pada kolom value di baris ketiganya klik tanda titik 3. Nanti akan muncul tampilan seperti tampilan sebelumnya. Nah, ulangi prosedur seperti pada waktu kita mengisikan value untuk jenis kelamin, tapi dengan kriteria yang berbeda karena data kita sekarang menurut kelompok umur. Jadi 1 untuk kelompok umur 04, 2 kelompok umur 59, 3 kelompok umur 10-14 dan seterusnya sampai kelompok umur 95+. Nah, ini adalah pengelompokan umur dalam contoh kita. Tentunya jika Anda menggunakan kelompok umur yang berbeda, kriteria yang dimasukkan juga harus berbeda. Tahap 2, menginput data. Selanjutnya, klik data view dan mulai menginput data seperti tampilan di bawah ini. Oke ya. Pada kolom penduduk, input terlebih dahulu jumlah penduduk laki-laki diurut dari umur termuda 0 sampai 4 ke umur tertua 95+. Kemudian lanjutkan dengan jumlah penduduk perempuan pada kolom yang sama juga dari umur termuda ke umur tertua. Pada kolom seks, input angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Pada kolom umur, input angka 1 sampai kelompok umur terakhir. Setelah itu ulangi lagi ke bawahnya. Tahap 3, membuat diagram. Pertama caranya adalah klik graphs, kemudian pilih legacy dialogs, kemudian pilih population pyramid. Nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, pada count, klik get counts from variable, kemudian pada kotak variabelnya masukkan dengan cara mendrag variabel penduduk. Pada show distribution over, masukkan variabel umur, kemudian pada split by, masukkan variabel sex, jenis kelaminnya. Klik OK, maka akan muncul output piramida penduduk kita sebagai berikut. Tada! Oke, grafik yang kita buat berdasarkan nilai absolut jumlah penduduk, bukan berdasarkan persentase yang kita buat. Nah, jika ingin membuat grafik piramida berdasarkan persentase, maka pada SPSS secara sederhana adalah data yang diinput adalah data persentase penduduk menurut kelompok umur.
Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan aksesoris grafik seperti judul, menampilkan label data, mengatur ukuran grafik, dan lainnya. Kita juga bisa menghilangkan informasi-informasi yang tidak diperlukan dari grafik atau menggantinya, misalnya kata-kata seks diganti dengan jenis kelamin, atau misalnya mau menghilangkan kata-kata sum dari penduduk pada tulisan di bawah piramida. Nah, untuk kepentingan tersebut kita perlu memunculkan chart editor dari SPSS. Caranya, klik double pada bidang output grafik, maka akan muncul menu window chart editor dengan pilihan-pilihan yang bisa digunakan untuk mempercantik grafik. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya jika kalian menyukai video dari saya. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.